Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan kali ini, kita akan masuk ke pembahasan ketiga materi nahwu yang disusun berdasarkan buku Jami al-Durus al-Lughah al-Arabiyyah yang bertemakan Al-Fi'lul Mudhari, Ta'rifuhu wa Anwa'uhu wa Amthaluhu, yaitu temanya tentang fi'il mudhari, definisinya, macam-macam atau jenis-jenisnya, dan yang terakhir ialah tentang contoh-contohnya. Pembahasan pertama yaitu tentang ta'rifuhu, definisinya atau definisi fi'il mudhari. Fi'lul mudhari'u ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtaranin bi zamanin yahtamilul hal wal istiqbala mithlu yaji'u wa yajtahidu wa yata'allamu. Artinya, fi'il mudhari ialah apa yang menunjukkan maknanya sendiri, yang berkaitan atau yang terkait dengan waktu, masa sekarang atau yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Jadi, yang dimaksud fi'il mudhari ialah secara singkatnya yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Mithlu, contohnya, yaji'u artinya sedang datang, yajtahidu artinya sedang berusaha, dan wa yata'allamu artinya dan sedang belajar. Wa alamatuhu an yuqbala as-sina au saufa au lam au lan mislu sayaqulu saufa naji'u lam aksal lan atakhara. Wa alamatuhu dan tanda-tandanya an yuqbalu yaitu menerima as-sina yaitu menerima huruf sin, au saufa atau huruf saufa, au lam ataupun huruf lam, aulan ataupun huruf lan. Nah, di sini huruf sin atau huruf saufa memiliki makna yaitu akan. Nah, sedangkan huruf lam memiliki makna belum atau tidak. Nah, untuk lan maknanya yaitu tidak ataupun tidak akan ataupun tidak akan pernah. Mislu, contohnya sayaqulu. Nah, kan normalnya yakulu artinya dia sedang berkata. Nah, ketika ditambahkan huruf sa di depannya, maka akan menjadi maknanya yang akan datang. Jadi sayaqulu maknanya yaitu dia akan berkata. Kemudian saufa naji'u. Nah, saufa naji'u maknanya ialah dia akan datang. Nah, kalau sedangkan naji'u artinya sedang datang. Nah, kalau ditambah saufa di depannya maka akan memiliki arti akan datang, dia akan datang. Kemudian lam aksal. Contoh selanjutnya. Nah, lam artinya belum atau tidak. Nah, di sini maknanya ialah tidak, karena lam aksal maknanya ialah saya tidak malas. Nah, aksalu artinya saya sedang malas. Nah, jika ditambahkan lam di depannya artinya saya tidak sedang malas. Kemudian selanjutnya lan atakhara. Nah, artinya saya tidak akan pernah terlambat. Atakhara artinya saya sedang terlambat, sedangkan lan artinya tidak akan pernah. Nah, jika digabungkan maka akan menjadi saya tidak akan pernah datang terlambat, atau saya tidak akan pernah terlambat. Setelah membahas pengertiannya dan tanda-tandanya, mari kita membahas anwa'uhu, yaitu jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Nah, fi'il mudhari mempunyai dua jenis. Yang pertama ialah fi'il mudhari mu'rab dan yang kedua ialah fi'il mudhari mabni. Nah, apa itu fi'il mudhari mu'rab? Wa huwa alladhi yataghayyaru harakatun akhirihi hasaba mauqihi minal i'rabi
bihasabi akhiril fi'li idza kana sahihan aw mu'tal fatakunu alamatu raf'ihi ad-dhammah wa alamatu nasbihi al-fathah wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, jadi apa itu fi'il mu'rab mudhari, atau apa itu jenis fi'il mudhari mu'rab? Nah, mudhari mu'rab yaitu fi'il mudhari yang berubah harokat akhirnya dikarenakan posisinya dalam suatu kalimat atau suatu sintaks. Nah, perubahannya itu ada 3. Yang pertama, fatakunu alamatu raf'ihi ad-dhammah. Yang pertama perubahannya yaitu fatakunu raf'ihi ad-dhammah, yaitu jika dia dhammah maka ia disebut dengan ropa, atau bisa juga dimaksudkan jika dia dalam keadaan ropa dia berharokat dhammah di akhirnya. Dan jika dia yang selanjutnya wa alamatu nasbihi al-fathah, dan jika ia dalam berkeadaan nasab maka harokatnya fathah. Yang selanjutnya wa alamatu jazmihi, dan jika dia dalam keadaan jazm maka harokatnya ialah sukun. Nah, di sini jika harokat suatu fi'il mudhari itu dhammah maka dia disebut dalam keadaan ropa. Nah, jika harokat akhirnya nasab maka ia disebut dengan jika harokat akhir fi'il mudhari yaitu fathah maka ia disebut dengan keadaan nasab. Jika harokat fi'il mudhari yaitu sukun maka ia disebut dengan keadaan jazm. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya al-mudhari'ul mabni, yaitu fi'il mudhari mabni. Wa fi hadhil halati yalzamul fi'lu mudhari'u halatan wahidatan minal i'rabi hatta walau sabaqa binasibi au jazimi fayakunu mabniyun ala sukuni idza ittasalat bihi nunin niswah wa yakunu mabniyan ala al-fathi idza ittasalat bihi nunit taukid al-khafifah was-sakilah wa sayaitimmu dzakaral amtilah ala kala nau'aini fi nihayatil maqal. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudhari mabni itu apa? Fi'il mudhari mabni ialah yang mana keadaan suatu fi'il mudhari yang harokatnya tetap walaupun dia keadaannya nasab ataupun jazm, harokatnya tetap tidak berubah. Nah, kalau mu'rab kan kalau dia jazm harokatnya sukun, kalau dia nasab harokatnya fathah. Nah, pada fi'il mudhari mabni harokatnya tidak berubah walaupun dia nasab, walaupun dia jazm, atau walaupun dia ropa. Fayakunu mabniun ala sukun. Nah, dia mabni atau tetap dalam keadaan sukun idza ittasalat bihi nunin niswah, jika dia bergabung dengan nun niswah, yaitu nun yang menandakan arti perempuan. Dan selanjutnya yaitu wa yakunu mabniyan 'alal fathi, dan dia akan tetap dalam harokat fathah, tidak berubah dalam kondisi apapun. Idza ittasalat bihi nunin taukid al-khafifah was-sakilah. Nah, dia berharokat fathah, tetap berharokat fathah dalam keadaan apapun jika ia bergabung dengan nun taukid, yaitu nun yang menandakan penguatan, yang biasanya diartikan dalam bahasa Indonesia sungguh atau sesungguhnya dan yang lainnya. Al-khafifah, nun taukid yang ringan ataupun yang berat. Dan contoh-contoh dari mudhari mu'rab dan mudhari mabni akan saya sampaikan di bagian amsaluhu, yaitu contoh-contohnya. Nah, di sini pengertian mudhari mu'rab dan pengertian mudhari mabni itu agak sedikit susah dimengerti. Nah, secara simpelnya atau secara gampangnya kita dapat membedakannya. Nah, kalau mudhari mu'rab itu yaitu fi'il mudhari yang harokat akhirnya berubah. Nah, sedangkan mudhari mabni yaitu fi'il mudhari yang harokatnya tetap tidak berubah dalam keadaan apapun. Nah, seperti itulah simpelnya. Nah, pada pembahasan ketiga kita akan membahas tentang amsaluhu, yaitu contoh-contoh fi'il mudhari. Nah, dengan kita membahas contoh-contoh fi'il mudhari, diharapkan kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang fi'il mudhari dan jenis-jenisnya. Nah, contoh
Pertama yaitu yaghsilul ummu al-mala bisa. Nah, yaghsilu al-ummu al-mala bisa. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu ibu sedang mencuci baju. Nah, di sini fi'il mudhari'nya yaitu yaghsilu, sedang mencuci. Nah, ibu sedang mencuci baju memiliki makna sekarang, yaitu sedang dilakukan, pekerjaan itu sedang dilakukan. Nah, ini sesuai dengan pengertian dari fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang sedang terjadi. Nah, kemudian saya dhahabu Ahmadu ilal madrasati. Ahmad akan pergi ke sekolah. Nah, pada contoh kedua fi'il mudhari'nya yaitu yadhhabu. Nah, pada contoh ini fi'il mudhari'nya ditambahkan huruf sa. Nah, ditambahkan huruf sa akan menimbulkan atau menambahkan arti akan. Nah, jadinya di sini Ahmad akan pergi ke sekolah memiliki arti yang akan datang. Nah, ini juga sesuai dengan pengertian dari fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan arti yang berkaitan dengan masa atau waktu yang akan datang. Nah, di antara dua fi'il ini juga ada memiliki perbedaan tertentu. Yang pertama, pada kalimat pertama kata kerjanya itu membutuhkan objek, yaitu malabis pakaian. Nah, ini di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek, atau dalam bahasa Indonesia kalimat transitif. Nah, yang kedua yadhabu yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il lazim, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan intransitif. Nah, kita kemudian masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh kotak yang di bawah yang berwarna biru. Nah, kita di sini akan membahas contoh-contoh ini dan pemahaman tentang fi'il mudhari mu'rab. Nah, yang pertama ialah yal'abu at-tiflu fil mal'abi. Yal'abu artinya bermain, at-tifl artinya anak, mal'ab artinya lapangan. Nah, anak sedang bermain di lapangan. Artinya kurang lebih seperti itu. Nah, pada contoh kali ini yal'abu itu memiliki harokat dhammah di harokat akhirnya. Nah, harokat dhammah ini menunjukkan bahwa dia itu fi'il mu'rab. Nah, keadaannya itu pada keadaan rofa. Kenapa rofa? Karena harokat akhirnya dhammah. Kemudian contoh yang kedua, pada tulisan yang berwarna biru, lam yakul Aisha ta'aman. Isha itu nama orang, yakulu itu makan atau sedang makan, ta'aman itu makanan. Nah, Isa, lam itu artinya belum. Isa belum memakan makanan, atau Isa tidak sedang memakan makanan. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, di kata yakul itu harokat akhirnya itu sukun. Nah, harokat akhirnya sukun karena dia kemasukan huruf lam. Nah, keadaan sukun inilah, karena harokat sukun inilah dia disebut dengan keadaan jazm atau jazmi. Nah, karena dia keadaannya jazm, yaitu kan pada dasarnya dia itu yakulu, karena dia kemasukan lam jadi yakul, jadi sukun. Nah, karena perubahan yang seperti itu, maka ia disebut dengan fi'il mudhari mu'rab, yaitu fi'il mudhari yang harokat akhirnya dapat berubah. Kemudian selanjutnya yaitu lan yadriba Umarun Hamzata. Umar, yadriba itu memukul, lan itu tidak akan pernah, Umar tidak akan pernah memukul Hamzah. Nah, pada contoh kalimat ini yadriba memiliki harokat fathah di akhirnya. Nah, harokat fathah inilah yang menandakan dia dalam keadaan jazm. Dalam keadaan nasab. Nah, kenapa dia nasab? Karena dia kemasukan huruf lan. Nah, karena dia nasab atau dia harokatnya berubah, karena pada dasarnya ialah doroba yadribu, harokat akhirnya yaitu fathah ropa. Karena dia kemasukan lan, dia maka harokatnya menjadi fathah. Nah, oleh karena itulah, karena harokatnya berubah, maka ia dinamakan dengan
fi'lul mudhari mu'rab, yaitu fi'il mudhari yang harokat akhirnya berubah. Nah, dari kesimpulan tiga tulisan biru, kita dapat menyimpulkan bahwa ada tiga keadaan di dalam fi'il mudhari mu'rab. Yang pertama itu dhammah, yang kedua itu fathah, atau yang ketiga itu sukun. Nah, fathah, sukun, dan dhammah itu menunjukkan keadaan masing-masing. Jika dia dhammah di akhirnya, maka ia disebut dengan keadaan rofa. Jika dia keadaannya sukun atau harokat akhirnya sukun, maka dia disebut dengan keadaan jazm. Jika harokat akhirnya yaitu fathah, maka ia merupakan keadaan nasab. Nah, contoh selanjutnya tulisan yang berwarna merah. Yaktubna an-nisa'u ad-darsa. Sungguh para perempuan sedang menulis pelajaran. Nah, sungguh di sini itu penekanan bahwa pekerjaan itu sedang benar-benar dilakukan. Nah, pada kata yaktubna an-nisa'u ad-darsa, yaitu yaktubu bergabung dengan nun taukid yang artinya sungguh atau penekanan. Nah, kenapa dia dikatakan mabni? Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya. Lam yaktubna an-nisa'u ad-darsa. Sungguh para perempuan itu belum menulis pelajaran. Nah, pada kalimat ini lam yaktubna, harokat akhir ba tetap sukun, tidak berubah walaupun kemasukan lam. Berbeda dengan kata yakulu, di mana dia berubah menjadi sukun. Maaf, contohnya bukan itu. Kita ganti contoh karena itu kebetulan harokatnya sukun. Kita ganti contoh lan. Lan yaktubna an-nisa'u ad-darsana. Sungguh para perempuan itu tidak pernah menulis pelajaran. Nah, pada dasarnya kan lan itu merubah harokat fi'il mudhari menjadi fathah. Nah, pada yaktubna harokatnya tetap sukun pada harokat ba-nya. Kenapa tidak huruf na yang dilihat? Karena huruf na atau nun di situ yaitu nun taukid, yaitu nun yang menunjukkan penekanan. Jadi dia bukan bagian dari fi'il. Harokat akhirnya tetap ba atau huruf akhirnya tetap ba. Nah, walaupun kemasukan lan yang bisa merubah menjadi harokat fathah, dia tetap keadaannya sukun. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, ya darusanna aliyun fil madrasati. Nah, pada contoh ini dia mabni atau tetap pada harokat fathah, ya darusanna, yaitu huruf sa-nya. Nah, dia bergabung dengan nun taukid, yaitu nun penekanan. Nah, pada contoh kali ini, jika dia digabungkan dengan lam yang memiliki arti belum atau tidak yang bisa merubah harokat akhir menjadi sukun, maka jika digabungkan dengan yadrusanna, lam tidak akan merubah apapun karena harokatnya tetap pada fathah karena dia merupakan fi'il mudhari mabni. Jadi lam yadrusanna aliyun fil madrasati. Ali belum belajar di sekolah, atau Ali tidak belajar di sekolah. Nah, jadi walaupun kemasukan lam, dia tetap harokat akhirnya fathah. Nah, contoh merah inilah yang disebut dengan fi'il mudhari mabni, yaitu fi'il mudhari yang harokat akhirnya tidak akan berubah walaupun kemasukan apapun. Karena harokat akhirnya akan senantiasa tetap seperti itu. Nah, berbeda dengan contoh yang biru tadi. Contoh yang biru tadi merupakan contoh dari jenis fi'il mudhari mu'rab yang harokat akhirnya berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang ambigu.
Semoga dapat mengerti penjelasan saya tentang pengertian atau definisi fi'il mudhari, jenis-jenis fi'il mudhari dan contoh-contohnya fi'il mudhari. Akhiru kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.